سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى الشيخ علي الصابوني رحمه الله تعالى قدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين آمين. حكم السابع حكم السادس hukum yang keenam, hal yajibu qada'us siyami mutatabi'an, apakah wajib mengqada puasa itu berurutan. Zahaba Aliyun wa Ibnu Umar wa Sya'biyu ila anna man aftara li udhrin kamaradin aw safarin qadahu mutatabi'an. Berpendapat Imam Ali karamallahu wajhah dan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an dan Imam Sya'bi rahimahullahu ta'ala kepada sesungguhnya orang-orang yang berbuka karena udzur, sesungguhnya orang-orang yang membatalkan puasa karena udzur seperti sakit atau perjalanan, qadahu itu mengqadha ia orang-orang tersebut akannya puasa hakadan berturut-turut. Wa hujjatuhum, dalil mereka adalah annal qada'a nadhirul lil ada, sesungguhnya puasa qada adalah perbandingan bagi puasa tunai. Puasa qada itu adalah bandingan puasa tunai. Falau kanal ada'u mutatabi'an fakadzalikal qada'u, maka tatkala adalah puasa tunai itu berturut-turut, beriring-iringan, maka seperti itu juga qadanya. Karena qada itu adalah cerminan dari puasa tunai. Qada itu adalah pengganti daripada puasa tunai. Puasa tunai yang kita tinggalkan berurutan, yaitu dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka begitu juga qadanya sebaiknya dan sepatutnya juga berurutan. Ini dalil mereka secara logika. Wa zahabal jumhuru ila annal qada'a yajuzu fihi kaifa kan. Berpendapat jumhur ulama kepada annal qada'a, sesungguhnya qada yajuzu fihi boleh padanya puasa qada kaifa makan, bagaimana saja ada ia qada. Bagaimana saja ada ia qada, mutafariqan, hal keadaan terpisah-pisah. Dia ketinggalan puasa Ramadan 10 hari, dia qada dalam 10 bulan, 1 hari setiap bulan, atau mutatabi'an, berturut-turut dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Wa hujjatuhum, argumen mereka, dalil mereka adalah firman Allah yang berbunyi fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka hitungan yang sama dari hari-hari lain. Fal ayah lam tashtarid ila siyama ayyamin bi qadri ayyamil lati aftaraha, maka ayat tersebut itu lam tashtarid tidak mensyaratkan ia ayat kecuali mempuasakan hari-hari dengan kadar, dengan sejumlah hari-hari yang membatalkan ia seseorang, yang tidak puasa ia seseorang akannya hari-hari tersebut. Itu mafhum yang bisa diambil dari ayat fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tidak ada syarat untuk diqadha secara berurutan. Wa laisa fiha ma yadullu ala tatabu',
dan tidak ada pada ayat tersebut sesuatu yang menunjukkan kepada berurut-urut. Tidak ada pada ayat tersebut sesuatu yang menunjukkan atas berturut-turut. Fahiya nakiratun fi siyaqil isbat, maka dianya ayat itu nakirah pada tempat atau dalam rangka menetapkan. Iddatun min ayyamin ukhar, semuanya kalimat nakirah. Iddatun min ayyamin ukhar. Jadi kalimat nakirah tidak menunjukkan kepada alamat tertentu, kepada cara tertentu. Maka dia hanya dalam rangka isbat, menetapkan mesti dibayar qada puasanya sesuai dengan hari yang dia batalkan karena sakit atau perjalanan. Fa ayyu min somaha qada'un, fa ayya yaumin somahu, ayya yaumin somahu, itu disebut tanazu'. Nah, atau boleh juga mubtada khabar, fa ayyu min somahu, boleh juga tanazu', fa ayya yaumin somahu. Maka hari-hari mana saja yang dia puasakan akannya qadaan sebagai qada, ajza'ahu, itu mencukupi ia akannya seseorang. Wastadallu, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu qala, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yurakhis, tidak memberikan keringanan ia Allah, lakum, bagi kalian, fi fitrihi, dalam membatalkannya puasa, di dalam tidak berpuasa di siang hari Ramadan, wa huwa yuridu ayyashqa alaikum fi qada'i, padahal dianya Allah itu menginginkan ia Allah bahwa menyulitkan ia Allah kepada kalian di dalam mengqadanya, bahwa menyulitkan ia Allah terhadap kalian dalam mengqadanya. In syi'ta fawasil, jika kamu mau maka kamu sambung mengqadanya. Wa in syi'ta fafarriq, jika kamu mau maka kamu pisah-pisahkan mengqadanya. Jadi kata Nabi SAW, tidak mungkin Allah memberikan keringanan kepada kalian untuk tidak puasa di siang hari Ramadan karena sakit atau melakukan safar, lalu Allah memberatkan kalian dalam mengqadanya. Itu enggak mungkin. Di siang hari Ramadan saja Allah berikan keringanan untuk membatalkan puasa kalau terjadi tuntutan. Nah, enggak mungkin ketika membayarnya Allah persulit. Sangat enggak tepat sekali. Kalaulah Allah persulit membayarnya, maka lebih tepat dipaksakan puasa di siang hari Ramadan bagi orang sakit atau musafir. Tapi di siang hari Ramadan saja, bulan yang dianggap bulan yang paling mulia, itu Allah berikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Tidak mungkinlah Allah mempersulitnya, mengqadanya atau membayar ketika membayarnya. Maka Nabi bersabda, kalau mau silakan qadanya disambung, kalau mau silakan qadanya dipisah-pisah. Misalnya dia qada puasanya setiap hari Senin dan Kamis, sekalian aku puasa qada besok hari, sekalian puasa Senin, puasa qada besok hari, sekalian puasa Kamis. Hukum sabi' at-tarjih war-rajih mazhaba ilaihi jumhur, pendapat yang kuat adalah pendapat yang berpendapat kepadanya oleh mayoritas ulama karena jelas dalil-dalil mereka. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, mengqada puasa Ramadan itu boleh secara terpisah-pisah, namun dianjurkan secara berurutan. Tapi syarat yang pasti adalah
harus lunas sebelum datang Ramadan berikutnya. Nah, kalau Ramadan berikutnya belum lunas juga, bukan karena uzur, maka dia didenda 1 hari keterlambatan 1 liter. Nah, Ramadan telah tiba, ada puasa 5 hari Ramadan yang belum dia qadha, padahal dia punya waktu tapi tidak mengqadha, maka Ramadan besok dia mesti puasa Ramadan. Setelah Syawal dia kena denda 5 liter beras dan 5 hari qadha puasa. Dan 2 tahun tidak terbayar, berarti 5 qadha puasa 10 liter. 20 tahun belum dia qadha puasa 5 hari 20 tahun yang lalu, maka dia mengqadha 5 hari tambah 100 liter. Nah, enak juga ngitung tuh orang-orang kena denda. Dia tobat usia 40 tahun, dah 25 tahun gak puasa, 30 hari, maka qadha puasa tahun pertama balik 30 hari. Nah, 30 hari terlambat 25 tahun, berarti 750 liter. Nah, 30 liter kali 25, betul? 750 liter itu untuk tahun balik pertama. Tahun balik kedua dikurangi 30, 720 liter. Berikutnya 690 liter. Berikutnya 660 liter. Terus sampai ke akhir. Nah, itu caranya. Nah, tinggal nego berapa mau dibayar awal, berapa liter dulu. Kalau uzur boleh. Contoh uzurnya begini. Nah, Ramadan sekarang nggak puasa karena hamil. Ramadan besok menyusui. Ramadan besok menyusui. Ramadan besok hamil. Ramadan besok menyusui. Ramadan besok menyusui. Ramadan besok hamil lagi. Menyusui lagi, menyusui lagi. Itu kan nggak ada sempat qadha tuh. Nah, itu nggak ada masalah, nggak ada denda. Kalau mesti sakit sama. Nah, sakit dia. Ramadan ini sakit, nggak sembuh sampai Ramadan depan, ya nggak perlu, tinggal qadha saja, tunggu sehat, nggak kena denda. Didenda itu kalau terlambatnya ada kesempatan, tapi dia tidak gunakan, ini yang didenda. Dalilnya hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata beliau, Nabi SAW, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya punya kewajiban qadha puasa Ramadan, tapi saya tidak sempat mengqadhanya karena sibuk melayani Nabi SAW sampai datang bulan Sya'ban. Jadi Sayyidah Aisyah itu memastikan qadha puasa itu di bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis tersebut, ulama katakan wajib qadha sebelum Ramadannya datang. Hukum yang ketujuh, mal muradu min qaulihi ta'ala, apa yang dimaksudkan dengan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, terhadap orang-orang yang tidak mampu puasa bayar fidyah. Ya ba'dul ulama, berpendapat oleh sebagian para ulama, an-siyama kana qad syuri'a ibtida'an ala takhir, sesungguhnya puasa itu ada ia puasa dulu, sungguh disyariatkan ia puasa ibtidaan, permulaan Islam, permulaan syariat puasa, alat takhir, atas hak memilih. Nah, atas kewajiban memilih. Pamangkana maka man syaa, maka adalah orang-orang yang pengen soma, itu dia puasa. Wa man syaa aftara waftada, dan orang-orang yang ingin berbuka, dia berbuka dan dia bayar fidyah. Nah,
Man sya'a soma, man sya'a soma. Itu ada maf'ul bihi yang dibuang. Man sya'a yasuma soma, wa man sya'a iftira aftara, waftada, dan dia bayar fidyah. Yut'imu an kulli yaumin miskinan, ia akan memberi makan untuk setiap hari satu orang miskin. Dia memberi makan untuk setiap hari satu orang miskin. Summa nusikha dzalik, kemudian dibatalkan demikian syariat biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah yang berbunyi, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka siapa saja yang hadir ia minkum dari kalian syahra pada bulan Ramadan. Nah, itu terjemahannya kemarin, bukan maf'ul bih tapi maf'ul fih. Faman syahida, siapa saja yang hadir, arti hadir ada di tempat, enggak kemana-mana, minkum dari kalian syahra di bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah dia mempuasakan akannya. Wa hadza ra'yul aksarin, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Wastadallu, mereka berdalil, bima, dengan hadis rawahul Bukhari wa Muslim, yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Salama ibn al-Aqwa. Nah, untuk melihat nama sahabat itu laki-laki atau perempuan, lihat binnya. Nah, jangan lihat namanya. Kadang-kadang namanya taknis, lihat binnya. Kadang-kadang namanya laki-laki tapi perempuan. Nah, Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu. Nah, Darda itu anak perempuan, bukan anak laki-laki yang namanya Darda. Dari Sayyidina Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya siapa? Nabi Sayyidina Salama, sesungguhnya Sayyidina Salama ibn al-Aqwa qala, berkata, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ini ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu kana man syaa minna shoma, adalah orang-orang yang mau di antara kami itu puasa ia. Wa man syaa ayyuftira aftara, dan orang-orang yang ingin berbuka dia berbuka. Wa yaftadi, dan dia membayar fidyah, sampai turun ayat allati ba'daha, yang ada setelahnya, panasakhatha, maka membatalkan ia ayat yang turun akannya ayat sebelumnya, yaitu faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa saja yang hadir di tempat di antara kalian di bulan Ramadan, maka hendaklah dia mempuasakan akannya. Hadza marwi, ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Sayyidina Muaz bin Jabal, Sayyidina Umar bin Khattab, dan selain mereka. Nah, ini bukan hadis tafarrad, ini banyak sahabatnya. Wa yara akharun, berpendapat yang lainnya, annal ayata ghairu mansukha, sesungguhnya ayat yang di atas tidak dinasakh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, itu tidak dinasakh. Wa annaha, sesungguhnya ayat tersebut nazalat fi syekhil kabir,
turun ia ayat perihal orang tua kabir, syekh orang tua kabir, orang tua renta, wal mar'atil ajuz, dan wanita yang sudah tua, wal maridil ladzi yujhiduhus saumu, dan orang sakit yang menyusahkan akannya, yang sulit akannya oleh berpuasa. Ini pendapat diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Warawal Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Sayyidina Atta, dari Imam Atta bin Abi Rabah, sesungguhnya Imam Atta sami'a, itu pernah mendengarkan ia imam akan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yaqra'u, membaca ia Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbasin laisat bimansukhatin, tidak ia ayat itu dimansuhkan ia. Huwa hiya, dianya ayat untuk syekhil kabir wal mar'atil kabira, orang tua laki-laki yang sudah renta dan wanita yang sudah sangat tua. La yastati'ani, yang tidak mampu kedua-duanya, ayasuma, bahwa berpuasa kedua-duanya, fayut imani, maka memberi makan kedua-duanya, makana kulli yaumin, pada tempat setiap satu hari, miskinan, satu orang miskin. Wa ala hadha takunul ayatu ghairu mansukha. Berdasarkan ini penjelasan Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, itu tidak adalah ini ayat itu dinasakh. Nah, tidak adalah ini ayat itu dinasakh. Wa yakunu makna qaulihi ta'ala, adalah makna dari firman Allah yang berbunyi wa 'alal ladzina yutikuna, maksudnya wa 'alal ladzina yaqdiruna 'alas saumi ma'asyiddati wal masyaqqah, dan kewajiban terhadap orang-orang yaqdiruna, yang mereka mampu, 'alas saumi, untuk berpuasa, ma'asyiddati, beserta sulit, wal masyaqqati, dan susah. Itu fidyatu ta'amu miskin, memberi makan, memberi fidyah, memberi makan orang miskin. Wa yu'ayyiduhu, memperkuat akannya penjelasan Sayyidina Abdullah bin Abbas oleh qiraah yang lain yang berbunyi yutawwikunahu. Arti yutawwikunahu adalah yukallifunahu ma'al masyaqqah, mereka memaksakan diri akannya puasa beserta sulit. Jadi orang-orang yang memaksakan diri untuk berpuasa dengan sulit, dengan sangat sulit sekali, itu boleh tidak berpuasa, membayar fidyah setiap hari 1 liter beras. Nah, kembali kita ingatkan, it'amu fidyatu ta'amu miskin, itu bukan memberikan nasi bungkus, tapi memberikan makanan pokok. Hukm tsamin, hukum yang ke-8. Ma huwa hukmul hamil wal murdi', apa hukumnya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui berkaitan dengan puasa? Al-hablah, wanita hamil, wal murdi'u,
dan wanita menyusui idza khafata, apabila khawatir kedua-duanya. Idza khafata, apabila khawatir kedua-duanya. Idza khafata, apabila khawatir kedua-duanya, wanita hamil dan menyusui ala anfusihima, atas diri kedua-duanya, au ala waladaihima, atau atas anak kedua-duanya, aftarata, berbuka kedua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang hukum tsamin, hukum yang ke-8. Ma huwal hukmul hamil wal murdi, apakah dianya hukum wanita hamil dan menyusui. Al-habla wal murdi, wanita hamil dan menyusui, idza khafata, apabila khawatir kedua-duanya, ala anfusima, di atas diri kedua-duanya, au waladaihima, atau di atas anak keduanya, aftarata, niscaya berbuka kedua-duanya, boleh enggak puasa kedua-duanya. Lianna hukmahuma hukmul marid, karena sesungguhnya hukum keduanya wanita hamil dan menyusui itu sama dengan hukum orang sakit. Waqad su'ila Hasan al-Basri, sungguh pernah ditanya Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, anil hamil wal murdi', tentang wanita hamil dan wanita menyusui. Idza khafata ala anfusima, apabila khawatir kedua-duanya atas diri kedua-duanya, apabila khawatir kedua-duanya di atas diri kedua-duanya atau anak kedua-duanya, faqala, menjawab ia Imam Hasan al-Basri, ayyu maradin asyaddu minal hamal, manakah sakit yang lebih parah dari hamil? Nah, istifham ingkari, tidak ada sakit yang lebih parah dari hamil. Tuftiru wa taqdi, dia akan berbuka dan dia akan mengqadha. Itu pas tentang lampu. Wa hadza bi ittifaqil fuqaha, ini sepakat fuqaha, enggak ada khilafiyah. Orang hamil, orang menyusui, kalau khawatir tetap puasa itu akan mengganggu dirinya, maka hukumnya sama dengan orang sakit. Nah, itu hukumnya. Hal ini sepakat di kalangan ulama, enggak ada khilafiyah. Walakinnahum, akan tetapi mereka ikhtalafu, mereka berbeda pendapat. Hal yajibu alaihim al-qada'u ma'al fidyah, apakah wajib di atas kedua orang tersebut qada puasa serta fidyah, atau wajib qada saja? Apakah wajib di atas mereka berdua mengqada puasa disertai fidyah, atau wajib qada saja? Zahaba Imam Abu Hanifah, berpendapat Imam Abu Hanifah kepada annal wajiba alaihima huwal qada'u faqat, sesungguhnya yang wajib di atas wanita hamil dan menyusui yaitu qada saja. Berpendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal kepada anna alaihima, sesungguhnya kewajiban kedua-duanya adalah membayar, adalah qada beserta fidyah. Ini mazhab ulama. Nah, mazhab masyarakat kita fidyah.
Enggak ada urusannya qada. Ini fitrah saya, ini fidyah bini saya. Enggak puasa 30 hari. Nah, antum sebagai amil zakat di masjid harus tanya, ini fidyah apa, Pak? Ya, istri saya hamil, enggak puasa, enggak bayar fidyah. Dia tidak wajib fidyah, dia wajib mengqadha. Dia wajib mengqadha. Kecuali menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, itu tergantung juga. Kenapa dia enggak puasa? Apa kekhawatiran enggak puasa? Kalau mengkhawatirkan dirinya saja, hanya qadha, enggak ada fidyah. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, hanya qadha, tidak bayar fidyah. Hanya satu bab yang ada fidyahnya, dia mengkhawatirkan anaknya saja. Dia sanggup puasa, nggak ada masalah bagi dirinya, cuman khawatir kalau dia puasa keguguran. Khawatir kalau dia puasa anaknya sakit. Nah, karena menyusui, dia nggak ada masalah, dianya nggak ada masalah. Hanya satu kasus ini saja yang wajib bayar fidyah, tapi tetap qadha. Nah, tetap qadha, nggak ada fidyah saja. Nah, ini mazhab kita kan, bukan mazhab kita sih, pengamalan masyarakat itu dia punya mazhab sendiri-sendiri. Nah, ulama yang bergerak di bidang amil zakat pun dia pun enggak tahu menahu. Yang penting ada orang bayar, terima. Dia enggak menselidiki, dia enggak menseleksi apakah pembayaran itu sah atau tidak sah. Ada kadang-kala pembayaran itu enggak sah sebagai zakat. Ini zakat saya baru saja beli mobil. Ini zakat saya baru saja jual rumah. Itu enggak ada zakat, baru saja jual rumah, baru saja jual mobil. Itu enggak ada zakatnya. Nah, tapi karena ambil zakat, dia terima semuanya. Asal pemasukan, terima. Akhirnya masyarakat makan harta yang tidak halal gara-gara ambil zakat yang tidak tahu hukum. Hujjatus Syafi'i wa Ahmad. Dalil Imam Syafi'i, dalil Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan wanita hamil, wanita menyusui itu bayar fidyah dan juga qadha. Dalilnya adalah annal hamila wal murdi'a dakhilatani fi mantukil ayatil karimah. Sesungguhnya wanita hamil, sesungguhnya wanita menyusui itu masuk kedua-duanya dalam teks ayat. Mantukil ayatil karimah, dalam teks ayat mulia, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyah, terhadap orang yang mampu mengerjakan puasa tapi dalam keadaan sulit dan susah, itu wajib bayar fidyah. Li'annaha, karena sesungguhnya ayat itu mencakup Syekhal Kabir, orang tua yang sudah renta, wal mar'atal faniyah, wanita yang sudah hampir punah. Nah, faniyah itu artinya lenyap. Wanita yang sudah lenyap diberikan hukum kepada sesuatu karena dekat masanya. Nah, diberikan hukum sesuatu karena dia dekat dengan sesuatu, atau diberikan nama sesuatu karena dia hampir menjadi sesuatu tersebut. Disebutlah mar'atal faniyah. Ini kalau tahu wanita marah dia menggunakan bahasa ini. Nah, kenapa? Yang tadi itu laki-laki Syekhul Kabir saja. Nah, wanita sudah 3 bahasa digunakan tadi. Al-mar'atul ajuz, al-mar'atul kabira, kemudian al-mar'atul faniyah. Nah, kata wanita, apa dendamnya Syekh Ali sama kami? Nah, laki-laki Syekhul Kabir 3 kali dia bahasa yang sama. Wanita 3 kali disebut, 3-tiganya bahasa yang berbeda. Yang lebih menyakitkan lagi bahasa yang terakhir ini, Syekhat al-mar'atul faniyah, wanita yang sudah diambang pintu kebinasaan. Nah, artinya wanita yang tua renta.
Wa kullu man yujhiduhu saumu, dan setiap orang yang susah akannya oleh puasa, fa alaihimal fidyah, maka wajib di atas keduanya bayar fidyah, sebagaimana wajib terhadap Syekhil Kabir. Nah, itu dalil daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi penjelasan ini tidak mewakili secara 100% daripada mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Karena kita ketahui dari mazhab Imam Syafi'i itu seperti yang dirincikan tadi. Yang wajib bayar fidyah dan qada hanya wanita yang mengkhawatirkan anaknya saja. Hujjatu Abi Hanifah, dalil daripada Imam Abu Hanifah yang pertama, annal hamila wal murdi'a fi hukmil marid, sesungguhnya wanita hamil dan wanita menyusui itu pada hukum orang sakit. Ala taro, apakah kamu enggak memperhatikan kepada perkataan Imam Hasan Al-Basri? Apa kata Imam Hasan? Ayu maradin asyaddu minal hamal, manakah sakit yang lebih parah dari hamil? Nah, hamil tu sakit yang paling parah. Nah, kalau enggak percaya antum coba saja hamil. Kira-kira 1 tabung gas itu cukup lah. Di plaster di perut tu, dilengketkan di situ, kan erat-erat, tabung gas 12 kilo. Terlalu berat. Nah, kalau dia total sama lah. Bayinya beratnya misalnya 3 kilo, tambah yang lain-lainnya 3 kilo, 6 kilo. Ya, tabungnya aja nggak usah isinya, tabung kosong. Fayajibu alaihima ghairul qada, yuftirani wa yaqdiyani, berbuka kedua-duanya. Masya Allah, ini sampai ikut pulang mengaji nih. Yuftirani wa yaqdiyani, berbuka kedua-duanya orang hamil dan orang menyusui. Wa yaqdiyani, dan mengqadha kedua-duanya orang hamil dan menyusui. Falam yujib alaihima ghairul qada, maka tidak wajib atas keduanya wanita hamil dan menyusui selain daripada qada. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Dalil kedua, Asy-Syekhul Haram, orang tua laki-laki yang sudah tua renta, la yumkinu ijabul qada'i alaihi, tidak mungkin mewajibkan qada kepadanya. Misalnya ada satu orang tua datang kepada Apri, Pak Ustaz, saya dah tua, enggak mampu puasa. Nah, kata Apri, ya Pak, enggak apa-apa, Bapak berbuka tahun sekarang, mudah-mudahan tahun depan bisa qada. Bisa mungkin jawaban begitu? Enggak mungkin. Enggak mungkin ditunggu tahun depan dia bisa mudah untuk mengqada puasanya. Jadi kalau orang tua itu enggak mungkin lagi mengqada puasa, jangan ditunggu untuk mengqada. Tapi kalau orang sakit bisa mengqada karena dia akan sembuh. Nah, orang hamil bisa mengqada, dia akan melahirkan. Orang menyusui bisa mengqada, dia akan selesai dari menyusuinya. Tapi orang tua renta jangan disuruh mengqada, karena dia akan muda. Laita syababa ya'udu yauman. Nah, mudah-mudahan muda kembali pada suatu hari. Tamanni. Nah, keinginan yang enggak mungkin tercapai. Li'annahu innama saqata anhu as-sawmu ila al-fidyah li suyukhatihi wa zamanatihi, karena sesungguhnya Syekhul Haram, orang tua renta, hanya saja gugur darinya oleh puasa, berpindah kepada fidyah karena tuanya dan karena lemahnya. Falayyatihi,
falayyatiyahu, maka tidak akan pernah datang kepadanya yaumun, oleh satu hari, yastati'u fihi siyama, yang dia akan mampu di hari itu akan puasa. Adapun orang hamil, orang menyusui, fa innahuma min ashabil a'dzar at-tari'ah al-muntazara liz-zawal. Sementara wanita hamil dan wanita menyusui itu, maka sesungguhnya kedua-duanya termasuk dari orang-orang yang punya uzur tari'ah, yang datang. Uzurnya uzur datang dan ditunggu untuk hilang. Dia datang bisa hilang. Fal qada wajibun alaihima, maka qada itu wajib di atas keduanya. Falau ajabnal fidyata alaihima aidan, kalau kita wajibkan fidyah di atas kedua-duanya juga, kana dzalika jam'an bainal badalain, adalah demikian, itu menggabung antara dua badal. Adalah demikian, mewajibkan qada dan fidyah itu menggabung antara dua badal, dan itu tidak boleh. Li'annal qada'a badal wa fidyah fadal, karena qada puasa badal puasa, dan fidyah juga badal. Fidyah adalah badal bagi orang yang tidak mungkin lagi puasa. Qada adalah badal bagi orang yang akan mungkin hilang uzurnya sehingga bisa puasa. Wala yumkinul jam'u bainahuma, tidak mungkin menggabungkan di antara keduanya. Li'annal wajiba ahaduhuma, karena yang wajib adalah salah satu keduanya. Nah, lumayan kuat argumen daripada Hanafi. Wa qad ruwiya anil Imam Ahmad wa Syafi'i, sungguh diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah wa anil jami' annahuma, sesungguhnya kedua-duanya wanita hamil dan menyusui, in khafata, jika khawatir kedua-duanya, alal waladi faqat, atas anak saja, wa aftarata, dan berbuka kedua-duanya, artinya enggak puasa, fa alaihimal qada wal fidyah, maka wajib di atas keduanya wanita hamil dan menyusui oleh mengqada dan membayar fidyah. Wa in khafata ala anfusihima faqat, jika khawatir kedua-duanya terhadap diri mereka berdua saja, au ala anfusima wa ala waladihima, atau di atas diri kedua-duanya serta anak kedua-duanya, fa alaihimal qada'u la ghair, maka kewajiban di atas keduanya adalah qada, tidak yang lain. Nah, ini tafsir hukumnya. Jadi bukan berarti Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu satu pendapat dalam segala hal. Nah, itu rinciannya. Nah, antum, nah kalau pulang ke kampung diminta untuk menjadi panitia zakat di masjid, ada orang-orang bayar fidyah, tanya lebih awal. Nah, ini fidyah puasa bagi siapa? Orang tua terima, orang hamil tanya lebih jelas, siapa yang dikhawatirkan sehingga dia enggak puasa. Kalau anaknya, terima fidyahnya dan pesankan. Ini bukan hanya fidyah Bapak, nanti wajib diqadha lagi kalau sudah melahirkan. Kata Bapak tuh melahirkan besok tahun depan kan nyusui dia. Nah, besoknya lagi, besok lagi kamu menyusui. Nah, besok lagi dia hamil. Nah, katanya sampai besok kalau udah selesai datang ke sini, saya kasih lagi jawaban. Nah, sampai berakhir proses tersebut. Nah, seperti yang ditanyakan Ismail. Kamu masih ada? Bagaimana antara jumlah fidyah kan
satu besar 1 liter. Terus jumlah liter itu sekarang apa namanya? Nah, kalau ya kita kasih 1 sok. Bukan 1 liter, 1 mut. Dia minta 1 sok. 1 mut. 1 mut. Nah, 1 mut. Terus ada namanya Ustaz yang di mereka bila 1 mut itu ada yang bilang 1 genggam, ada yang bilang 1 cup ini. 1 mut itu 7 on. Nah, 1 mut 7 on. 4 mut 1 sok. Zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu sepakat seluruh ulama 4 mut. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. 1 sok 4 mut. Nah, 1 mut menurut 3 mazhab, Hambali, Maliki, Syafi'i, 1 mut itu 7 on. 4 kali 7 2,8 on. Jadi zakat fitrah itu 2,8 on. Nah, kalau kita bawa ke fidyah, dia bukan 1 sok tapi 1 mut. Berarti 7 on. 7 on itu kira-kira 1 liter. Bukan 1 genggam. Yang ada saya dengar itu 1 liter kurang 1 genggam ada. 1 liter ambil 1 genggam. Itu yang 1 mut. Bukan 1 genggam nih. 1 genggam nih, pendapat mana itu? Video. Nah, video masa bisa jadi dalil? Nah, Ustaz yang sering nampak. Maka antum yang sudah belajar kitab itu apa namanya itu? Merujuk ke kitab, jangan kepada ustaz-ustaz yang nampak yang wuduk semprot-semprot. Nah, ini kalau batal wuduk di raudhah, ini caranya semprot-semprot gitu. Ini udah selesai. Nah, cuci pakaian yang suci, airnya begini. Kemudian macam-macam dia buat hukum fikih itu. Memang dia berdasar daripada kitab yang mereka baca, tapi mafhumnya bukan seperti yang mereka sampaikan. Nah, khair. Itu sudah menjadi hitungan oleh fatwa ulama. Nah, sudah menjadi fatwa ulama. Hanya saja kemarin dulu di awal-awal itu mereka mengatakan zakat fitrah itu 2,5 kilo. Nah, ketika ditanya kepada bagian daripada pengurus zakat, mereka katakan itu dulu diputuskan ketika Indonesia sulit. Nah, sulit ekonomi. Tapi tidak dirubah sampai sekarang. Dan tidak boleh juga difatwakan 3 kilo. Itu juga nggak boleh. Nah, harus sesuai dengan ukurannya 2,8 on. Hukum tasih bima yasbutu syahr Ramadan. Nah, ini penting lagi. Bima, dengan apakah sesuatu bisa ditetapkan awal Ramadan? Bima, dengan apakah sesuatu bisa ditetapkan awal Ramadan? Yasbutu syahrul Ramadan bi ru'yatul hilal. Tetap awal Ramadan dengan melihat hilal. Walau min wahidin adilin, walaupun dari satu orang yang adil. Atau cara kedua, ikmali iddati Sya'bana 30 yawman, menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Wala ibrata bil hisab, tidak diperhitungkan ilmu hisab. Wala ilman nujum, tidak juga diperhitungkan ilmu bintang. Liqaulihi, karena sabda Nabi SAW, sumu li ru'yati, puasalah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yati, beridul fitrilah kalian karena lihat hilal. Fa in ghumma alaikum, maka jika tertutup mendung di atas kalian,
Fa in ghumma alaikum, maka jika tertutup mendung di atas kalian, fa akmilu, maka sempurnakan oleh kalian iddata Sya'ban, hitungan bulan Sya'ban, salathina yauman, 30 hari. Fabiwasatil hilali, maka dengan perantara hilal, dengan perantara anak bulan, ta'rifu awqatis siyam, engkau akan mengenal waktu-waktu puasa. Atau bina majhul, tu'rafu awqatus siyam, diketahui akan waktu-waktu puasa. Wal haji, dan waktu-waktu haji, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak bulan. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak bulan. Kul, jawab olehmu, katakan olehmu, hiya, dianya anak bulan adalah mawaqitu linnas, penetapan waktu-waktu bagi manusia dan untuk ibadah haji secara khusus. Fala budda min i'timad ala ru'ya, maka harus berpegang kepada ru'yah, harus berpegang kepada ru'yatul hilal. Wa yakfi li isbati Ramadan, cukup untuk menetapkan hilal Ramadan, cukup untuk menetapkan awal Ramadan oleh syahadatu wahidin adilin indal jumhur, kesaksian satu orang yang adil menurut jumhur ulama. 5 ruwiyah, karena hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata, taro an-nasul hilala, saling melihat oleh manusia akan hilal. Nah, saling melihat oleh manusia akan hilal. Ini kejadian ini pernah antum alami lihat hilal ramai-ramai? Kagak pernah. Nah, di kampung saya dulu itu kalau sudah menentukan awal Ramadan, dekat-dekat sebelum azan maghrib, semua orang sudah keluar rumah. Antum sudah pernah ke atas kan tahu kondisi. Nah, semuanya akan pergi ke ujung Tanjung. Dia akan lihat di situ ramai-ramai. Lomba siapa yang duluan melihat hilal. Dia akan dicatat sebagai sejarah. Nah, bulan itu yang macam-macam waktu itu bahaya. Berani ngomong bulan, dicari orang, mana bulannya, tunjukkan. Yang bikin kacau. Nah, itu terjadi di zaman Nabi. Taro'an nas, seluruh sahabat melihat hilal, keluar semuanya lihat. Mana hilal? Kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Lalu fa akhbartu Rasulullah, aku beritahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ani raaitu, sesungguhnya sungguh aku telah melihat akannya hilal. Wahai Nabi, aku sudah lihat hilal itu. Fasoma, puasa ya Nabi, wa amaran nasa, memerintahkan ya Nabi akan manusia, maksudnya sahabat, dengan mempuasakannya. Itu dalilnya. Amma hilalus Syawal, adapun hilal bulan Syawal untuk menentukan awal Idul Fitri, fayasbutu bi ikmali iddati Ramadan salasina yauman, tetap ia bulan Syawal dengan menyempurnakan hitungan Ramadan 30 hari. Nah, kalau bulan Ramadan sudah 30 hari, pasti besoknya Syawal. Wala tuqbalu fihi syahadatu adil wahid,
tidak diterima pada bulan Syawal kesaksian orang adil yang satu orang menurut amatil fuqaha, kebanyakan ulama fikih. Jadi kebanyakan ulama fikih katakan untuk menentukan awal bulan selain Ramadan itu harus 2 orang. Tapi kalau untuk menentukan bulan Ramadan cukup 1 orang. Berkata Imam Malik, la budda min syahadati rajulaini adilain. Harus dari saksi 2 orang laki-laki yang adil. Li'annahu syahadah, karena sesungguhnya itu adalah kesaksian. Wa huwa yusbihu isbata hilali Syawal, dan dianya hilal Ramadan menyerupai menetapkan hilal bulan Syawal. Fala budda fihi, maka harus padanya bulan Ramadan dari 2 orang alal aqal, minimalnya. Ini mazhab Imam Malik. Menentukan awal Ramadan kata Imam Malik 2 orang juga. Kata Imam Syafi'i 1 orang. Tapi tidak ada dari fuqaha yang mengatakan boleh ditetapkan awal Ramadan itu dengan hisab. Boleh ditetapkan awal Ramadan itu dengan ahli nujum. Ahli nujum hari ini katakanlah itu apa? Aplikasi digital yang dia berdasarkan ilmu bintang. Nggak boleh. Nah, mana dasar? Nah, fuqaha yang mana? Pendapat yang mana Indonesia pakai menetapkan Ramadan itu pakai hisab? Atau lebih khusus Muhammadiyah menetapkan puasa itu pakai hisab? Ulama yang mana mereka ikuti? Tidak ada satupun ulama yang mengatakan. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bisa ditetapkan awal Ramadan itu pakai hisab atau dengan ilmu nujum. Berkata Imam Tirmizi, wal amalu inda asari ahli ilmi ala annahu tuqbalu syahadatu wahidin fi siyam. Amal menurut mayoritas para ulama, beramal menurut kebanyakan para ulama itu di atas sesungguhnya diterima kesaksian 1 orang untuk puasa. Meriwayatkan oleh Imam Daruqutni anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki syahida inda Ali ibni Abi Thalibin, memberikan kesaksian ia satu laki-laki di dekat atau bersama atau kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ala ru'yati hilali Ramadan, atas terlihatnya hilal Ramadan. Pasoma, maka puasa ia Imam Ali di ketika beliau jadi khalifah. Wa amaran nasa ayasumu, dan memerintahkan ia Sayyidina Ali akan akan manusia untuk berpuasa. Wa qala, berkata ia Sayyidina Ali, asumu yawman min Sya'ban ahabbu ilayya min an uftira yawman min Ramadan. Aku terpuasakan atau aku berpuasa 1 hari di bulan Sya'ban itu lebih aku sukai daripada aku tidak puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai gara-gara saksinya hanya 1 orang akhirnya kita nggak puasa. Nah, kata Sayyidina Ali, mendingan kita berpuasa di akhir bulan Sya'ban, yang itu dilarang oleh Nabi kalau pasti ya, daripada berbuka di bulan Ramadan. Nah, berarti berdasarkan hadis Imam Daruqutni, Imam At-Tirmizi, pendapat yang kuat berpihak kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan penetapan awal Ramadan cukup 1 orang. Nah, sekarang di Indonesia itu kata mereka ada 99 titik ru'yatul hilal di seluruh Indonesia. Walaupun itu sudah cukup, alhamdulillah,
tapi belum juga maksimal sesuai dengan hukum yang kita pelajari dari kitab klasik. Nah, kalau kita ikut hukum dari kitab klasik, penetapan Ramadan di Indonesia ini harus 3 waktu. Nah, 1 untuk Indonesia Timur, 2 untuk Indonesia Tengah, 3 untuk Indonesia bagian Barat. Jangan sampai diwajibkan puasa se-Indonesia gara-gara hilal terlihat di Aceh. Itu nggak tepat. Nah, kenapa nggak tepat? Karena matahari tenggelam di Aceh itu 2 jam setelah Indonesia Timur. Berarti ketika matahari tenggelam di Indonesia Timur, itu bulan belum terlihat karena masih di Badar Jam. Nah, sampai ke Indonesia Tengah belum juga terlihat. Sampai di Indonesia bagian Barat, tenggelamlah matahari, terlihatlah hilal karena usianya telah bertambah 2 jam daripada Indonesia Timur. Sementara Indonesia memutuskan besok 1 Syawal, 1 Ramadan. Padahal hilal terlihat di Aceh. Hukum untuk seluruh Indonesia termasuk orang Timur. Ini tidak boleh. Nah, tapi kalau terlihat hilal di Indonesia Timur, Tengah dan Barat mesti terlihat. Terlihat di tengah, untuk Barat iya, untuk Timur tidak. Jadi harus dibagi tim ru'yatul hilalnya. Jadi Indonesia ini negara seluas Eropa. Nah, sama luasnya dengan Eropa. Maka mereka harus memiliki ru'yatul hilalnya 3 keputusan. Nggak boleh merujuk kepada 1 keputusan untuk seluruh Indonesia. Nah, akibatnya fatal. Bisa menyebabkan orang Timur berbuka di bulan Ramadan karena diperintahkan 1 Syawal. Lagi pula kalau nunggu keputusan di Jakarta, itu rata-rata di Timur tidak bisa melakukan tarawih. Nah, di sana sudah gelap, Jakarta 1 jam lagi. Kemudian sedang isbat, terundur 2 jam. Di sana sudah waktu Isya. Nah, udah selesai Isya, dan nyantai-nyantai kadang mau pulang, nggak mungkin tarawih. Nah, enak nih orang Sumatera. Nah, di sana sidang isbat, ini pas mau masuk waktu Isya. Pas keputusan, selesai sholat Isya, kita tarawih. Kayak. Nah, begitu juga sebaliknya. Apa yang terjadi? Sudah dibuat, semua makanan sudah dibuat. Besoknya diputuskan bukan 1 Syawal. Nah, itu penderitaan orang-orang di Indonesia Timur. Dan semuanya dah masak. Kata Menteri Agama, besok belum lagi Syawal. Nah, basi itu semuanya. Nah, Indonesia Barat, Sumatera Barat, Aceh, Medan, santai saja. Nah, apalagi yang dibuat rendang. Al-Hukmul Hadi Ashar, Al-Hukmul Ashir, hukum yang ke-10. Hal yu'tabaru ikhtilaful matalik fi wujubis siyam. Oh, ternyata ini yang kita sebut tadi. Apakah diperhitungkan perbedaan waktu terbit dalam wajibnya puasa? Diperhitungkan enggak ikhtilaf, berbedanya waktu terbit tentang wajib puasa? Berpendapat Imam Abu Hanifah, berpendapat Imam Malik, berpendapat Imam Hambali kepada la ibrata bi ikhtilafil matali, tidak diperhitungkan dengan berbedanya matali. Fa idza ra'al hilala ahlu baladin wajaba as-sawmu ala baqiyatil balad. Apabila melihat akan hilal oleh penduduk satu negeri, niscaya wajiblah puasa
atas sisa negeri-negeri yang lain. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Wa huwa khitabun amun li jami'il ummah. Dianya ayat itu khitab bagi seluruh umat. Faman ra'ahu minhum fi ayyi makanin. Siapa saja melihat ia akannya hilal dari mereka ahlul balad, fi ayyi makanin, di mana saja tempat, kana dzalika, adalah demikian, itu ru'ya bagi mereka semuanya. Wa zahaba Syafi'iyah, berpendapat Imam Syafi'i kepada annahu yu'tabaru li ahli kulli baladin ru'yatuhum, diperhitungkan bagi setiap penduduk negeri ru'yah mereka, dan tidak cukup ru'yatul balad akhar, tidak cukuplah ru'yatul balad yang negeri lain. Wal adillah tutlabu min kutubil furu', dalil-dalilnya bisa dicari dalam kitab-kitab cabang. Farji' ilaiha hunaka, rujuk olehmu ke sana, rujuk olehmu ilaiha, kepadanya kitab-kitab atau kepadanya dalil-dalil, hunaka, di sana, yaitu di kitab-kitab furu'. Sementara Indonesia mazhabnya adalah Imam Syafi'i. MUI-nya banyak daripada mazhab Imam Syafi'i. Rata-rata dari NU, dari Tarbiyah Sumatera Baratnya, NU daerah Jawanya, Wasiliyah daripada Medannya. Itu semua notabene adalah Syafi'i mazhab. Ternyata dalam praktek MUI-nya itu ikut Hanafi, Maliki, Hambali. Paku rata untuk semua balad yang ada di Indonesia dengan satu ru'yatul hilal. Kalau mau kita merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memperhitungkan setiap balad ru'yah masing-masing. Yang berbeda matahari, yang sama matahari enggak ada masalah. Yang berbeda waktu terbit mataharinya itu punya ru'yah masing-masing. Maka saya katakan tadi, untuk Indonesia 3 matahari, 3 waktu terbit, maka dia punya aturan ru'yah masing-masing. Tidak boleh ikut-ikutan ru'yah yang lain. Kata beliau, dalilnya cari di kitab furu'. Salah satu dalilnya adalah ketika salah seorang budak atau pembantu dari Sayyidatina Ummu Fadl diberangkatkan oleh Ummu Fadl ke daerah Syam. Waktu itu gubernur di Syam Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Berangkatlah pembantu Sayyidatina Ummu Fadl ke Syam. Sampai di sana dia mengikuti awal Ramadan, katakanlah hari Senin awal Ramadannya jatuh. Kemudian dia pulang setelah selesai hajat daripada Sayyidatina Ummu Fadl. Kemudian ditemuilah pembantu tersebut oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ditanya, kapan kamu Ramadan di Syam kemarin? Oh, kami lihat hilal Senin, Ahad malam, sehingga kami puasa Senin. Ini contoh nih, saya lupa hari apa di dalam hadis tersebut. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan, kami tidak, di sini kami hari Selasa. Kami nampak hilalnya Senin malam sehingga puasanya Selasa. Kata utusan tersebut, tidak cukupkah ru'yatul hilal daripada khilafah, yaitu khalifah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk meratakan semuanya puasa pada hari Senin? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak. Setiap negeri itu ada ru'yatul hilalnya. Begitu yang diperintahkan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kekurangan dalam penerapan ru'yatul hilal yang ada di negara kita. Dia mengikuti Hanafi, Maliki dan Hambali. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, enggak ada masalah. Yang penting ada 3 mazhab yang menaunginya. Nah, yang satu mazhab ni penetapan awal Ramadan yang hisab. Nah, ini menjadi problem. Nah, bagaimana jika satu orang itu menetapkan berpuasa pada balad yang satu, kemudian dia safar, lalu mukim dengan balad yang berbeda mulai puasanya, apakah Syawalnya dihitung dengan ke tempat dia bermukim atau tempat dia mulai berpuasa? Syawalnya di mana dia berada waktu itu. Nah, puasa di mana dia berada, di sana dimulai. Syawal di mana berada, di sana dia mulai. Walaupun sampai dia harus puasa 31 hari. Nah, hari pertama di negeri dia, karena puasa cepat 1 hari, puasa 30 di sana. Ke negeri yang dituju, puasa juga 30. Karena dia pindah ke sana, hanya 31. Nah, itu sesuai dengan perkataan Minang. Nah, di mana langit yang dipijak, situ langit dijunjung. Ikut hukum. Nah, ikut waktunya. Bahkan kalau dia berangkat di negeri yang cepat kali malamnya, maka dia melakukan safar, cepat kali subuhnya, dia melakukan safar ke daerah barat sehingga berbukanya lama, dia wajib buka di situ. Walaupun puasanya lewat 12 jam jadi 15 jam. Nah, begitu juga sebaliknya. Dia sahur di negeri yang lama kali waktu sahurnya. Hanya sahur jam 5. Terbang dia ke arah timur. Sampai di sana dia berbuka hemat 2 jam. Nah, pada saat itu dia ikut barat atau timur? Nah, pasti ikut timur. Ya, silakan. Gimana kalau di luar negeri itu di Eropa kan susah sekali lihat hilal karena musimnya ada 4. Ada musim panas, musim salju, musim semi, dan musim bulu, musim panen. Bagaimana itu cara melihat hilalnya pas musim salju itu? Pertama, kalau musim salju, ambil konsep hadis yang kedua. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30 yawman. Secara perintah dia tetap juga keluar musim salju itu. Tuh lihat hilal. Nampak hilal semuanya putih. Ya sudah. Besoknya enggak Ramadan, besok Sya'ban 30 hari. Tambahkan besoknya lagi baru Ramadan. Jadi kalau enggak terlihat hilal karena musim salju, musim dingin atau mendung di tempat kita, itu besoknya Sya'ban berarti. Karena ru'yatul hilal itu kita lihat tanggal 29 Sya'ban, malam 29. Maka besoknya kalau nggak terlihat berarti 30. Itu juga dengan Syawal. Kita ru'yatul hilal 29 Ramadan. Kalau nggak terlihat berarti besok 30 Ramadan. Nah, jadi karena ada hadisnya gumma, kan kita diakal-akali. Ru'yatul hilal kan ru'yah. Ru'yah itu kan bisa dengan ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu man aysallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian alimtumuni usalli. Kan enggak mesti ru'yah mana ra'yul ain. Bisa dengan ilmu pengetahuan. Kita katakan bagus. Itu memang pendapat yang jelas. Ada ulama berpendapat seperti itu. Ro'a bermakna alima, alima bermakna ro'a. Tapi baca hadisnya sampai selesai. Nah, fa'in gumma alaikum, jika kalian tertutup mendung. Nah, mendung apa yang ada dalam ilmu pengetahuan?
Nah, ketika ada kalimat mendung berarti menunjukkan ro'a di sana adalah ra'yul ain, bukan ra'yu dengan ilmu, tapi dengan ain. Bagaimana dengan negeri yang siangnya lama? Itu iktibar huruf syamsi atau jam? Iktibar huruf. Karena ada di Amerika Utara itu seakan-akan nggak ada malamnya, karena tidak ada istilah sunyi daripada sinar matahari. Bahkan jam 3 malam kalau tempat lain, di sana tuh masih ada mataharinya. Itu kalau kita di luar sana gimana iktibar? Nah, kalau udah seperti itu ikut iktibar kadar negeri setempat, negeri terdekat. Nah, itu dikiaskan kepada hari Dajjal yang Nabi sabdakan satu hari pertama Dajjal berkuasa itu sama dengan 1 tahun. Nah, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Kata sahabat, cukupkah kami sholat 5 kali waktu itu? Nabi bersabda, tidak. Tapi kalau selagi ada malam nih, wajib ikut malam. Tapi kalau memang malamnya nggak ada di sana, maka wajib ikut negeri terdekat pada negeri tersebut. Khair. Hukmu al-hadi asyar. Hukum yang ke-11. Hukmul khata' fil iftar. Apa hukum tersalah dalam berbuka? Nah, tersalah dalam berbuka. Dengar azan langsung buka puasa. Nah, padahal dari handphone. Ikhtalafal ulama'u, berbeda pendapat para ulama fiman akala, tentang seseorang yang makan, au syariba, atau yang minum, dhanan ghurubas syamsi, hal keadaan dia menganggap tenggelam matahari, au tasahhara, atau seseorang yang makan sahur, yazunnu, dia mengira adama tulu'il fajr, belum terbitnya fajar, fa zahara khilafu dzalik, maka jelaslah perbedaan demikian. Jelas perbedaannya? Nah, kalau orang berbuka karena mengira matahari sudah tenggelam, ternyata belum, dia wajib mengqadanya. Nah, puasanya batal. Sebaliknya, kalau dia mengira fajar belum terbit, lalu dia makan sahur, nah, kalau terbukti sudah, wajib juga qadha. Tapi kalau masih ragu-ragu, maka dia tidak batal puasanya. Nah, karena al-aslu al-adam. Al-aslu al-adam, adamul ghurub. Hukum asal belum terbenam matahari, berarti batal puasanya. Al-aslu al-adam, adamu tulu'il fajri. Hukum asal belum terbit fajar, berarti sah puasanya. Jadi salah kira, syak di dalam makan sahur tidak mempengaruhi puasa, tapi syak dalam berbuka mempengaruhi puasa. Zahara khilafu dzalik, jelas perbedaan demikian. Hal alaihil qada wa amla, apakah dia wajib qada atau tidak? Fazahabal jumhuru, berpendapatlah jumhur ulama. Dia adalah mazhab 4, arba'atul arba'ah, a'immatul arba'ah. Dia adalah mazhab imam yang 4. Ila kepada anna siyamahu ghairu sahih, sesungguhnya puasa orang tersebut tidak sah. Wajibu alaihil qada, wajib terhadapnya qada puasa. Li'annal matluba minas sa'im at-tasabbut, karena sesungguhnya yang diminta, yang dituntut dari orang puasa adalah memastikan. Nah, harus tasabbut, karena firman Allah yang berbunyi hatta yatabayyana lakum, sehingga nampak bagi kalian
benang putih dari benang hitam. Fa amara bi itmami siyam ila ghurubi syamsi, maka memerintahkan ia Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan puasa hingga tenggelam matahari. Sempurnakan puasa sampai betul-betul tenggelam matahari. Fa idza zahara khilafu, apabila terjadi sebaliknya, apabila terbukti sebaliknya, salah duga, salah kira, dikira sudah maghrib ternyata belum, maka dia berbuka, wajibal qada'u, wajib mengqada puasa tersebut. Itu ulama jumhur. Wa zahaba ahlu zahir. Nah, ini untuk diketahui, bukan untuk diamalkan. Berpendapat ahlu zahir dan Imam Hasan al-Basri, illa anna saumahu sahih, sesungguhnya puasa orang tersebut sah, wala qada'a alaih, tidak ada kewajiban qada terhadapnya, karena firman Allah Ta'ala yang berbunyi, laisa alaikum junahun fima akhta'tum bih, tidak ada terhadap kalian itu dosa pada sesuatu yang kalian salah dengannya. Allah dah katakan kalau salah enggak ada dosa. Ini al-zahir. Nah, dan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati, diangkat dari umatku kesalahan, lupa dan sesuatu yang mereka dipaksa di atasnya. Diangkat maksudnya di sini diangkat dosa, bukan diangkat kesalahan. Nah, diangkat dari umatku akan kesalahan. Buktinya umat Nabi masih banyak yang salah. Berarti enggak diangkat. Diangkat lupa, masih ada lupa. Diangkat pemaksaan, masih ada pemaksaan. Maksudnya diangkat pena, artinya tidak dicatat. Diangkat pena artinya catatan dari umatku, yaitu mencatat kesalahan, tidak dicatat karena diangkat. Lupa, kesalahan karena lupa, dan sesuatu yang mereka dipaksa di atasnya. Wa qalu, mereka berkata, huwa kannasi, dianya orang yang berbuka karena mengira sudah tenggelam matahari ternyata belum, itu sama dengan nasi, orang yang lupa, la yufsidu saumah, tidak merusak ia salah berbuka atau salah sahur akan puasanya seseorang. Tarjih mazhaba ilaihil jumhur was sahih, pendapat yang berpendapat kepada oleh jumhur ulama dialah pendapat yang kuat. Li'annal maqsuda min raf'il jana raf'ul ismi la raf'ul hukmi, karena sesungguhnya yang dimaksud dari mengangkat dosa itu raf'ul junah itu mengangkat dosa, bukan mengangkat hukum. Rufi'a an ummatil khata'u wa nisyan, diangkat dari umatku dosa, salah dan lupa, artinya dosa dan salah tidak kena dosa. Dosa yang dilakukan karena lupa, dosa yang dilakukan karena salah tidak ditulis dosa. Dosanya yang diangkat, bukan hukum. Hukum tetap berlaku. Nah, maaf, saya nggak sengaja. Saya tidak sengaja. Antum lewat pakai kendaraan, kan antum ada orang lain, dia lewat pakai kendaraan, lalu nabrak ayam orang, mati. Datang yang punyanya, kenapa kamu tabrak ayam saya? Nggak sengaja, Pak. Oke, nggak sengaja, kamu nggak berdosa. Hukum tetap. Ganti ayamnya. Nah, tapi kalau sengaja berarti kriminal, akan diproses hukum. Kenapa? Sengaja merusak barang orang. Tapi kalau tidak sengaja nggak ada dosanya, tapi tetap kena hukum, ganti. Nah, itu secara logikanya. Memang kalau kamu salah memperkirakan waktu berbuka, akhirnya berbuka sebelum waktunya,
Kamu kalau sengaja harusnya berdosa karena membatalkan puasa di sehari Ramadan. Tapi karena nggak sengaja, nggak ada dosanya. Tapi konsekuensi hukum tetap diqadha karena puasanya batal. Nah, ini maksud daripada rufi'a an ummati al-khata' laisa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Nah, apakah ketika kita memakan makanan orang lain dikira makanan kita karena salah makan itu dosa? Enggak dosa. Lalu kalau karena gara-gara enggak dosa, enggak wajib bayar? Wajib bayar? Wajib. Jadi enggak ada alasan enggak sengaja. Ganti nih, kenapa kamu? Saya kan udah bilang enggak sengaja. Saya kan sudah minta maaf. Ini kan di tengah masyarakat kadang-kadang pakai mazhab al-zahir ini. Saya kan enggak sengaja, saya kan sudah minta maaf. Kenapa diminta lagi bayaran? Minta maaf lain babnya, lain lagi babnya. Jadi jangan disatukan. Ada konsekuensi hukum dan ada yang namanya kesalahan dalam berbuat. Fala kafarata alaihi li adami qasdil iftar. Maka tidak ada kafarat di atasnya seseorang karena tidak ada tujuan berbuka. Nah, maka tidak ada kafarat di atasnya seseorang karena tidak ada tujuan berbuka. Akan tetapi wajib akannya mengqadha puasa karena dia ceroboh. Kenapa enggak memastikan dulu matahari dah tenggelam atau belum? Ala taro annal qatlal khata' fihil kafarah. Apakah kamu tidak melihat sesungguhnya pembunuhan secara tersalah di sana ada kafarat? Di sana ada dia ma'a annahu laisa bi'amdi, beserta sesungguhnya pembunuhan bukan dengan secara sengaja. Kenapa tetap ada kafarat pembunuhan? Kenapa tetap bayar diat kepada ahli waris korban padahal tidak sengaja? Jadi pembunuhan tidak sengaja itu dia tidak dihukum di akhirat kelak di neraka karena membunuh orang. Nah, karena Allah katakan laisa alaikum junahun fima akhta'tum bih, tetapi sebagai melenyapkan nyawa orang dia bayar kafarat kepada Allah, yaitu memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin, dan tanggung jawabnya kepada keluarga korban membayar 100 ekor onta. Wa qiyasu 'alan nasi ghairu salih, mengkiaskan orang yang lupa, mengkiaskan orang yang bersengaja berbuka karena salah waktu kepada orang lupa itu tidak salim. Nah, tidak salim artinya tidak bisa diterima secara total. Li'anna an-nasiya qad warada fi nasus sharih, karena sesungguhnya orang lupa sungguh warid padanya oleh nas secara jelas. Nah, yaitu man akala nasiyan, apa ujung hadisnya? Man akala nasiyan fala yuftir. Orang yang makan keadaan dia lupa, maka tidak batal puasanya. Fala yuqasu alaih, tidak boleh dikiaskan kepadanya. Wallahu a'lam. Hukum as-sani asyar, hukum ke-12. Hal janabatu tunafis sauma? Apakah junub itu menghalang puasa? Orang yang junub di pagi hari Ramadan, apakah terhalang puasanya atau tidak? Dallatil ayatul karimah, menunjukkan oleh ayat yang mulia, yaitu fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Carilah oleh fal'ana, maka sekarang, bashiruhunna, gawililah
Gaulilah. Nah, gaulilah oleh kalian akan mereka-mereka. Wabtagu, dan carilah oleh kalian ma kataballahu lakum, sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Al-ayat. Ayat tersebut menunjukkan di atas annal janabata la tunafi sihatas saum, sesungguhnya junub itu tidak menafikan, tidak menghalangi kesahan puasa. Lima fihi, karena sesuatu yang ada di dalamnya, ibahatil akal, boleh makan, wasyurbi, boleh minum, wal jima'i, boleh jima, min awalil laili ila akhiri, mulai dari awal malam sampai akhir malam. Ma'a annal mujami', ma'al ilmi annal mujami' fi akhiril lail, serta pengetahuan sesungguhnya orang yang jima di akhir malam, iza sodafa farauhu minal jima tulu al fajri yusbihu junuban, apabila bertepatan selesainya seseorang dari jima dengan terbit fajar, pas selesai jimaknya dengan terbit fajar, yusbihu junuban, jadilah dia orang berjunub. Wa qad amarahu Allah Ta'ala bi itmami saumi ilal lail, sungguh memerintahkan akannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan puasanya sampai malam dengan ayat yang berbunyi tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Padalla ala sihati saumi, maka menunjukkan ia rangkaian dalil-dalil tersebut kepada sah puasanya. Walau lam yakunis saumu sahihan lama amarahu bi itsmami, jikalau tidak adalah puasa itu hukumnya sah, lama sungguh tidak memerintahkan ia Allah akannya seseorang dengan menyempurnakan puasanya. Enggak mungkin Allah suruh puasa kalau puasanya batal. Nah, karena kaidah usul yang berbunyi ridho bisyai, ridho bima yatawalladu min. Ketika syariat membolehkan seseorang dari awal malam boleh makan, boleh minum, boleh jima, sampai mana? Hatta yatabayyana lakum khaytul abyad minal khaytil aswad, berarti sampai fajar, berarti boleh. Dan kita tahu orang yang junub kalau bertepatan jimaknya, selesai jimaknya yang terbit fajar, berarti dia pagi-pagi sudah junub. Nah, kemudian kalau pagi-pagi dia junub, Allah perintahkan atimmus siyama ilal lail, sempurnakan puasa sampai malam. Enggak mungkin kalau puasa batal disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakannya. Karena puasanya sahlah, karena puasanya sah, maka Allah perintahkan untuk disempurnakan. Intinya, orang yang pagi-pagi junub puasanya sah. Orang junub tidak haram berpuasa. Itu secara nas Quran. Secara nas hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada ya Nabi yusbihu junuban, di pagi hari hal kadang berjunub, wa huwa shaim, padahal dia Nabi sedang berpuasa, summa yaghtasil, kemudian mandi ia Nabi, langsung Nabi mandi. Fal janaba la ta'sira laha 'ala shaum, maka sesungguhnya hukum junub tidak ada pengaruh baginya untuk puasa. Wajibul iktisal min ajli shalat, wajib mandi karena salat, bukan karena puasa. Nah, Allah belum tembus. Ada 3
3 hukum lagi dari ayat tersebut. Hukum 13, 14 dan 15. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.